Halo kawan-kawan semuanya, kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana mudahnya bercocok tanam di dalam pot. Ini adalah benih cabai yang sudah saya semai di dalam pot dan alhamdulillah ya hasilnya subur-subur. Sedangkan yang satu ini adalah tomat dan juga semangka. Bagaimana proses dari yang benih kecil seperti ini hingga akhirnya menghasilkan buah? Dan begitu pula daun-daun bayam yang sekarang tumbuh di dalam pot ini. Akan tetapi sepertinya akan saya cabut karena sudah cukup tua sobat tani. Ingin saya gantikan dengan cabai dan juga tanaman lain. Kalau ini ingin saya tanam sawi, namun begitu ada masalah dengan keong, jadi saya untuk sementara ini untuk mengatasi masalah keong itu saya tabur yang namanya air laut. Akan tetapi bila sobat tani tidak tinggal di dekat laut, bisa ditaburkan garam ataupun juga gunakan air mendidih. Ini sudah sekitar 2 minggu ataupun 14 hari tanaman saya dan mulai kelihatan ya cabang-cabangnya dan juga tidak lama lagi akan menghasilkan bunga. Sekarang tanaman ini sudah lebih dari 1 bulan dan sobat tani bisa lihat cabainya mulai meninggi, bayamnya sudah saya cabut. Sekarang semangkanya sobat tani itu sudah ada buah. Bisa kita lihat ya sekarang putiknya. Dia sebenarnya ada beberapa putik semangka, akan tetapi saya sisakan satu saja karena kita bertanam di dalam pot. Apabila kita bertanam di media tanah biasanya seperti cabai ini dan juga tanaman semangka pada umumnya tidak masalah ya kita menggunakan banyak buah, akan tetapi kalau di dalam pot itu agak berbeda karena lahannya yang terbilang sempit. Sedangkan ini yang kemarin yang ingin saya tanam sawi, sobat tani bisa lihat bahwa sawinya ini sudah saya panen sebagian dan tumbuh alhamdulillah subur meskipun tidak banyak. Untuk satu pot yang berdiameter 60 cm ini saya menanam 3 biji sawi. Karena apabila terlalu rapat sobat tani, maka sawinya itu tidak akan mengembang dengan sempurna. Jadi hasilnya sama saja. Dibandingkan dengan tomat dan cabai juga semangka, sobat tani, sawi ini memang terbilang lebih mudah untuk ditanam di dalam pot. Dan sobat tani bisa lihat ada sedikit masalah di dalam sawi ini seperti daunnya yang bolong-bolong. Sebenarnya masalah ini gampang diatasi, hanya saja kemarin karena siputnya itu tidak saya basmi dengan sempurna, jadi masih ada sehingga daunnya itu bolong-bolong, akan tapi tidak terlalu merusak ya sobat tani. Begitu pula juga dengan tomat saya yang alhamdulillah subur. Kalau siput ini tidak menyerang tomat sobat tani, jadi aman untuk kita tanam tomat apabila ada siput di dalam pot kita. Begitu pula dengan cabai. Karena ini adalah siput sumpil yang kecil, jadi mereka itu biasanya makan tanaman itu yang lunak. Sekarang saya ingin coba panen tanaman tomat saya. Dan alhamdulillah ya, ini bisa dimasak untuk campur sayur. Sudah ada sayur seperti bayam, juga sawi, kemudian ada tomat, kemudian ada cabai, dan juga ada semangka di dalam pot yang kecil ini. Jadi sangat luar biasa untuk menjadi asupan makanan kita sehari-hari. Sedangkan apabila tidak membawa buah, maka saya potong bagian dari pohon tomat ini agar nanti bagian-bagian yang lainnya itu mengeluarkan buah yang besar. Karena ketika ditanam di dalam pot, apabila tidak kita potong sobat tani, maka hasilnya itu terasa kurang memuaskan. Jadi sangat mudah dan sangat menyenangkan berkebun di halaman rumah. Saya ingin menunjukkan buah tomat yang masih hijau, ya ini masih ada 1, 2, dan 3, sedangkan ini pucuk-pucuknya. Ini adalah tomat yang hasil kita panen tadi, terlihat ya segar dan juga mengkilat.
Sedangkan yang masih hijau ini tidak akan lama lagi akan panen. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari biasanya itu sudah mulai menguning dan sudah dapat kita panen. Sedangkan cabai yang sobat tani lihat barusan itu alhamdulillah sudah subur ya dan sudah mulai berbuah. Berbeda dengan tanaman yang saya tanam di tanah seperti bayam ini kelihatan sekali ya sangat rusak. Hampir-hampir tidak bisa lagi untuk dipanen dan sangat mengecewakan. Karena bercocok tanam di lahan ini lebih banyak hamanya dibandingkan di dalam pot. Sebagai contoh, ini adalah ulat yang sangat sulit sekali ya untuk dibasmi, akan tetapi sebenarnya bisa diatasi dengan menggunakan insektisida yang sangat merusak bayam ulat gerayak ini. Selain itu juga tanaman-tanaman lain juga terasa masih belum subur dibandingkan yang saya tanam di dalam pot, padahal di dalam pot itu lahannya sangat sempit, itu sobat tani. Selanjutnya bagaimana proses untuk menyuburkan tanah? Maka saya menggunakan yang namanya alat penggali lubang. Alat ini sangat bermanfaat sekali dan sangat mudah untuk digunakan. Pertama, kita coba untuk menggali lubang sedalam kurang lebih sekitar 1 lutut. Nah, ketika lubang itu selesai, kita masukkan sampah-sampah dapur seperti dedaunan, kulit-kulit pisang, pete, dan sebagainya. Kita masukkan ke dalam tanah ini, maka kemudian tanah tersebut akan menjadi subur. Akan tetapi, bila kita ingin memanfaatkan dari sampah-sampah ini menjadi pupuk kompos, maka sekitar 3 bulan kemudian dapat kita ambil dan melakukan pemupukan pada tanaman-tanaman di dalam pot kita. Sedangkan ini tanah yang subur menghasilkan buah yang banyak. Sebagai contoh ini adalah hasil panen petai dari kebun kami sobat tani. Alhamdulillah lebat sekali. Dan terima kasih sobat tani yang telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa.